Siang ini insya Allah kita masuk bagian ceramah, bab ceramah, cerita ramah tamah. Nah, jadi judulnya apa? Kisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memanjat tembok rumah orang yang sedang bernyanyi. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yahussu bil Madinah min al-lail. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap malamnya melakukan kegiatan rutin. Apa kegiatan rutin Sayyidina Umar? Kegiatan rutinnya ini meronda. Selaku pemimpin, ya, dia setiap malamnya ini tidak tidur nyenyak, tapi meronda, melihat keadaan rakyatnya. Fasami'a sauta rajulin fi baitin yataghanna. Ketika beliau sedang meronda, terdengarlah oleh Sayyidina Umar ada satu rumah yang di dalamnya ada suara nyanyian. Sayyidina Umar mendengar suara nyanyian, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Fasawwara alaih. Beliau manjat tembok rumah tersebut dan masuk dari pintu belakang. Fasawwara alaih. Tak tanggung-tanggung, manjat tembok terus masuk dari pintu belakang. Kemudian langsung menjumpai orang yang menyanyi tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Ya aduwallah. Allah. Jelas-jelas, ya aduwallah. Wahai kamu musuh Allah, kata Sayyidina Umar. Adhananta anna Allah subhanahu wa ta'ala yasturuk. Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menutup aibmu? Wa anta fi maksiatin, dan engkau dalam keadaan maksiat. Artinya apa? Sayyidina Umar ini nggak mau kalau ada rakyat yang dipimpinnya ini bermaksiat kepada Allah. Makanya dia mengatakan, apakah engkau menyangka bahwasanya Allah akan menutup aibmu di hadapan Umar? Sedangkan Umar sedang memimpin, sedang ada jabatan lah bahasa kita. Nggak ridho dia kalau kaumnya ini ataupun rakyatnya ini bermaksiat kepada Allah. Mendengar perkataan Umar yang seperti itu, maka yang terdakwa ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang muslim, la ta'jal alayya, janganlah engkau tergesa-gesa menghukum saya, wahai Sayyidina Umar, katanya. Inni asaitullaha wahidatun, sesungguhnya saya ini bermaksiat kepada Allah satu kali. Wa anta faqad asaitallaha fi thalath, engkau wahai Amirul Mukminin bermaksiat kepada Allah 3 kali. Sayyidina Umar terkejut. Kemudian yang terdakwa ini melanjutkan, yang pertama kesalahan engkau wahai Umar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Faqad tajassasta, sungguh wahai Umar engkau telah mencari-cari aibku, kesalahanku. Yang itu kesalahan engkau yang pertama, mencari-cari aib saya, kata yang terdakwa. Kesalahan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah seseorang dari antara kamu dari depannya. Kalau kita silaturahmi ini masuk dari depan. Wa anta ya Umar, sedangkan engkau wahai Umar Amirul Mukminin, fasawwarta alayya, engkau dari belakang rumah saya, manjat tembok. Nah, ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, janganlah engkau masuk rumah seseorang di antara kamu melainkan engkau beri salam dan minta izin baru masuk. Faqad dakhalta bi ghairi idzni, wahai Umar engkau masuk rumah saya bi ghairi idzni, tanpa izin daripada saya. Setelah diberikan hujjah seperti itu oleh terdakwa, apa yang dilakukan Umar? Umar langsung pergi. Enggak, mencukupi masalahnya sampai di situ. Ini pemimpin terdahulu, dia siap menerima kritikan dari rakyatnya. Enggak mentang-mentang pemimpin kemudian enggak pernah salah, yang salah bawahnya saja, enggak. Seperti itu dia. Umar bersalah dia terima kesalahan dia. Nah, ini Masya Allah. Jadi dari kisah tersebut ada 3 poin yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, yang namanya seorang pemimpin, dia harus siap berkorban untuk rakyatnya. Seperti mana Umar
Umar ketika diangkat menjadi pemimpin, beliau mengatakan kepada istrinya, mulai malam ini saya nggak akan pernah tidur malam, nggak pernah tidur sama kamu. Artinya nggak mau tidur enak-enakan kalau rakyatnya belum diketahui macam mana keadaannya. Makanya Umar setiap malam ronda. Siap dia melayani umat, siap memimpin berarti siap melayani umat, bukan sebaliknya siap memimpin kemudian maunya dilayani terus. Ini kan tipe akhir zaman seperti itu, tidak beda dengan tipe zaman dahulu. Nah, ini hikmah yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh buruk sangka kepada seluruh sahabat Nabi. Ini kan tentang cerita Sayyidina Umar, bagaimana beliau marah kepada orang yang berbuat kesalahan. Nggak boleh buruk sangka sama seluruh sahabat Nabi, apalagi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kuburnya di samping Nabi, kita buruk sangka lagi, Masya Allah. Seluruh sahabat saja nggak boleh, apalagi Sayyidina Umar. Karena apa? Karena mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminan dari Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi mereka ini berbuat sesuatu untuk syariat buat kita. Dan kita pernah dengar di kisah Alqamah, sahabat Nabi yang di akhir hayatnya sulit mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disebabkan apa? Disebabkan beliau pada suatu hari pernah membuat hati ibunya tersinggung. Beliau bawa sesuatu dari luar, kemudian yang diberikan kepada istrinya, bukan kepada ibunya. Makanya ibu tersinggung. Di akhir hayatnya, Alqamah ini sulit mengucapkan kalimat thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi artinya apa? Artinya bukan Alqamah ini adalah seorang sahabat yang durhaka kepada Allah, bukan. Beliau ini, mereka ini membawa syariat bahwasanya kalau kita durhaka sama orang tua, kejadiannya seperti itu. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, amal kita setinggi langit, memenuhi bumi amalan kita, tapi kalau durhaka sama orang tua, ini sulit di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kisah lain, kisah sahabat yang berzina. Apakah kita harus berusaha sama mereka? Tak boleh. Mereka ini contoh bagi kita. Bahwasanya kalau berzina itu cara hukumnya seperti ini, yang sudah menikah dibawa ke tengah laut, kemudian ditanam dia setengah badan, dilempar dengan batu sampai dia mati, baru diampunkan kesalahannya. Nah, sahabat yang berbuat zina, apakah kita berusaha sama mereka? Jangan, tak boleh. Hari ini banyak kita dengar sebagian daripada kita ada penceramah menggambarkan Bilal bin Rabah, orangnya hitam, rambutnya keriting. Kalau dia tersenyum, anak-anak yang nggak menangis jadi menangis. Ini kan menjelek-jelekkan sahabat, nggak boleh. Dosa, nggak ada adab. Jadi sampai tiga. Kan yang tadi sudah dua saya ceritakan. Hikmah yang ketiga dari kisah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya meskipun niat Sayyidina Umar ini bagus, baik, tapi caranya ini kurang pas. Maka ini jauh daripada hidayah. Orang tak akan dapat hidayah kalau cara kita ini kurang pas. Nah, jadi Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana cara menegur orang tatkala orang buat salah. Pernah satu kali Nabi sedang duduk di masjid, kemudian sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang Badui. Ja'a A'rabi dalam kisah tersebut. Orang Badui ini kalau bahasa kita orang pegunungan lah, orang yang belum pernah dapat pendidikan, yang belum pernah belajar. Ketika datang Badui, kemudian faqoma yabulu fil masjid, dia berhenti di masjid, kemudian dia kencing di masjid Nabi. Masya Allah. Melihat keadaan yang seperti ini, kan Nabi sedang duduk nih bersama para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang lain mengatakan mah, yang arti cegahlah. Tapi sahabat tetap beradab, dia nggak berani menaikkan suara karena di situ ada Nabi. Saling senggol, mah, cegahlah. Nah, melihat keadaan seperti itu, Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, la tuzrimu, kata Nabi, yang berarti la taqta'u alaihi bauluhu, jangan larang si Badui tersebut kencing, biarkan dia habiskan kencingnya gitu. Nah, kita jangan ribut-ribut kata Nabi lah. Da'uhu, kata Nabi. Da'uhu ini artinya apa? Arifhu bil jahil thumma yu'allimu. Kita harus menampakkan kelembutan kita kepada orang yang belum mengetahui, kemudian kita harus punya niat untuk mengajarkan yang belum tahu tadi. Nah, sehabis Badui tersebut kencing, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, Rasulullah memanggil dengan lemah lembut. Kemudian mengatakan, wahai Badui, ini masjid, inna hadzal masjid, kata Nabi, la tasluhu li syai'in minal baul walal qadar. Masjid ini tidak boleh dikotori apalagi dikencingin.
Inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini wahai Baduy, kata Nabi dengan penuh kelembutan, lidzikrillah, untuk mengingat Allah, walis sholat, untuk sholat, wa tilawatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Pertanyaan buat kita hari ini, kira-kira kalau orang buat salah sama kita hari ini macam mana? Datang orang tiba-tiba kencing di masjid kita. Nah, ini kayaknya keluar dia dengan keadaan sehat, masuk dalam keadaan sehat, keluar dia tinggal nama. Paling tidak setengah mati ya. Ini kalau kita. Ataupun yang menjadi pertanyaan hari ini kepada kita, apakah karena kita hari ini memiliki kedudukan, misalnya bos di kantor, kemudian ada karyawan yang salah, langsung tunjuk sana, tunjuk sini, salahkan sana, salahkan sini. Ataupun hari ini kadang-kadang kita karena banyak duit, orang salah di depan kita karena kita merasa orang kaya, dengan seenaknya kita tegur di depan orang ramai. Ataupun seorang pengajar, seorang mu'alim, ini kan mu'alim kadang-kadang lupa dia ilmu ini yang kasih Allah, kemudian orang yang agak jahil yang belum tahu salah di depan dia tegur terus belak-belakan di depan orang. Apa seperti itu? Enggak. Nabi sudah mengajarkan jangan seperti itu, dengan lemah lembut. Nah, jadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal pernah kejadian juga. Imam Ahmad ini seorang imam besar kan, seperti mana kita ketahui. Beliau setiap malamnya kalau tidur bisa mimpi dengan Rasulullah. Sekali aja nggak mimpi dengan Rasulullah, dia mengatakan apa? Imam bin Ahmad munafik, Imam Ahmad munafik, merasa dirinya munafik karena satu malam tidur nggak mimpi Rasulullah. Lah hari ini kita tidur setiap malamnya, berapa kali kita mimpi Rasulullah? Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang ulama yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi, 1 juta lebih beserta sanadnya, luar biasa. Hari ini yang kita masih hafal 3 hadis, Al-Quran pun macet-macet, sudah fatwa sana fatwa sini, orang salah sana salah sini. Tapi bukan itu yang ingin kita ceritakan, bahwasanya bagaimana cara Imam Ahmad bin Hanbal menegur orang yang berbuat salah. Jadi Imam Ahmad ini kan seorang ulama besar, jadi beliau ini banyak jadwal. Jadi pernah beliau nggak ada jadwal, kosong jadwalnya. Jadi beliau asal kosong jadwal, apa duduk santai di rumah? Tidak, beliau menyamar, kemudian mencari majelis-majelis ilmu. Orang pecinta ilmu ini kemana-mana dia pergi, tetap dia mencari majelis ilmu. Jadi ketika sampai di majelis ilmu, dilihat yang mengasih pelajaran ini murid beliau. Tapi muridnya ini dalam keadaan enak lah duduknya. Macam sekarang ini enak. Yang lain dalam keadaan kepanasan lah misalnya. Jadi melihat keadaan seperti itu, ini kan bersalah nih posisi seperti ini. Masa ustadznya enak, santrinya nggak enak lah kalau bahasa kita mudah dipaham. Jadi Imam Ahmad nggak langsung tegur di situ, wah ustadz nggak boleh kayak itu, kamu juga harus panas-panasan sama mereka, apa seperti itu? Tidak. Tapi Imam Ahmad cari cara. Jadi dia ketahui bahwasanya oh ini ulama. Jadi biasanya ini kebiasaan ulama malam nggak tidur dia. Jadi cara menegurnya berarti harus malam. Jadi malam Imam Ahmad datang ke muridnya. Nah, jika datang pun dengan diam-diam supaya orang lain nggak tahu. Kemudian diketok pintu rumahnya, dibuka, dikasih tahu terus, wahai sahabat saya. Ini pula nih dahsyatnya ulama terdahulu. Dia kalau punya santri, nggak santrinya dia bilang sahabatnya. Beda dengan kita sekarang kan saya lah bukan kita. Ada orang yang datang belajar, padahal sama-sama belajar, udah kita bilang itu santri pula. Makanya ilmu nggak bertambah-tambah karena merasa ustaz. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal ini, wahai sahabatku, padahal santrinya. Dia bilang wahai sahabatku, besok lain kali kalau buat pengajian, kamu kan seorang pengajar, jangan kamu di tempat yang enak, santri kamu di tempat yang nggak enak. Nah, kalau bisa kamu kasih contoh seperti mana Rasulullah. Rasulullah ini kalau sahabatnya mengikat perut dengan 1 batu, Rasulullah dengan 2 batu. Artinya Rasulullah lebih hafal. Nah, kita seorang pengajar, seorang mualim juga harus seperti itu. Jangan selalu harus dilayani. Wallahu a'lam bishawab.